Oke, selamat datang kembali kawan-kawan. Selamat datang di channel Joglo Dev. Kita akan melanjutkan pembuatan RESTful API menggunakan Gin Web Framework atau Gin Gonic. Saya akan buat di sini satu buah file di dalam folder namanya adalah Bootstrap. Kemudian di sini saya akan buat file index.go seperti ini, dan di sini kita akan beri nama package namanya adalah Bootstrap, package Bootstrap seperti ini. Kemudian di sini saya akan buat satu buah function di mana di sini kita buat awalnya kapital supaya bisa diakses di luar dari package Bootstrap ini. Jadi Bootstrap app saya akan buat seperti ini. Nah, kemudian saya akan pindahkan app Gin default dan lain sebagainya ini dan app run ke dalam index.go bootstrap ini. Nah, seperti ini. Di sini maka akan saya panggil bootstrap ya. Bootstrap app di dalam package bootstrap. Oke, seperti ini. Bootstrap. Hapuskan. Save index.go, ginnya jangan lupa untuk diimport. Oke, sudah di main.go. Bootstrap ini bisa kita importkan. Oke, gimana? Bootstrap. Nah, oke, seperti ini. Jadi dia akan menjalankan Bootstrap app, memanggil function Bootstrap app, dan selanjutnya di dalam Bootstrap app dia akan membuat engine Gin dan melakukan root ya. Jadi di sini semuanya kita akan setting di sini, di dalam sini. Jadi supaya main.go ini tidak terlalu besar filenya, jadi kelihatan simple seperti ini. Jadi di sini akan kita lanjutkan di sini, dan sebelum itu rootnya juga akan saya pisah dalam satu buah modul namanya adalah root atau roots ya, root seperti ini. Kemudian di sini kita buat index.root.go, kita buat nama package-nya adalah roots. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa panggil init root ya. Kita buat function namanya adalah katakanlah init root di sini seperti ini. Oke, seperti ini dulu, dan nanti mungkin saya akan buat di sini satu buah file yang lain. Mungkin supaya kita pisahkan, misalkan kita ingin membuat root dengan kita pisahkan root versi 1 dengan endpoint versi 2 seperti itu. Jadi supaya lebih tertata. Kemudian di index.go gin default, oke. Kemudian di sini root app. Oke, mungkin ini akan kita pindahkan ke dalam. Nah, akan kita pindahkan ke dalam index.root di sini seperti ini. Kemudian sebentar kita importkan terlebih dahulu untuk ginnya ya. Dan di sini app di sini dia undeclare, maka kita akan declare di sini namanya adalah app. Dan app ini tipenya adalah Gin. Jadi Gin engine. Oke, seperti ini. Karena jikalau kita lihat di sini app ini Gin default, dia akan mengembalikan tipe datanya adalah pointer Gin engine. Oke, selanjutnya kita panggil di sini roots, package roots, dan panggil method init root seperti ini, dan kita assignkan nilai variable app ini ke dalam method init root, function init root. Oke, di sini kita bisa lihat, dan kita akan buat controller ya. Jadi function ini kita akan pisahkan ke dalam satu buah controller. Jadi di sini akan saya buat new file, kita buat controller folder. Kemudian di sini kita buat katakanlah apa ya namanya. Kita akan buat seperti ini folder lagi ya.
mungkin user, kasusnya kita buat user terlebih dahulu, user controller, dan di dalam user controller kita buat baru yang namanya index.controller index.user.controller.go, mungkin seperti ini. Kemudian package-nya adalah user controller, saya akan pisahkan seperti ini, user controller. Oke, seperti itu. Dan kita buat di sini satu buah function, mungkin kita buat get all user function, dimana di sini kita akan terima konteks skin konteks. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa kembali ke ke root tadi. Kemudian kita bisa ambil isinya. Isi function ini kita cut. Kita pindahkan ke get all user function ini. Kita save, dan di bagian root ini kita bisa buat lebih simple. Jadi kita bisa panggil di sini. Jadi ada user controller. Kita importkan dari sini ya, user controller. Kemudian dia punya get all user function. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi terlihat lebih rapi. Jikalau kita tambahkan di sini mungkin root lagi. Katakanlah mungkin di sini user. Kemudian di sini mungkin kita buat hal yang lain. Pada kasus sebelumnya kita bisa tuliskan book ya, sama seperti playlist GoFiberCom. Jadi di sini kita akan buat satu buah folder lagi. Di sini katakanlah book controller, dan filenya adalah index.book.controller.go. Oke. Kemudian package-nya adalah book controller. Saya akan pisahkan dengan underscore, kemudian function get all book konteks pointer gain konteks. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama, atau saya akan langsung konteks JSON seperti ini ya. Konteks JSON hello book mungkin. Kalau di sini kita akan buat hello user. Nah, seperti ini. Di sini kita akan buat true, save, dan oke, sudah. Dan kita bisa pergi ke bagian root. Kita bisa ubah di sini menjadi book controller get all book. Nah, seperti ini. Init root sudah kita panggil di Bootstrap app. Oke, harusnya seperti ini sih. Kita coba, kita jalankan ya. Harusnya ini berjalan. Go run main.go. Oke, sudah berjalan. Kita tes di Postman. Pertama, di sini ada user tadi kita buat /user send, dan di sini hello user, dan di sini ada /book send dan hello book. Oke, itu. Selanjutnya mungkin akan saya buat di sini satu buah folder config lah, config ya, config seperti ini. Kemudian kita bisa taruhkan di sini app config. Dalam app config saya akan tulis di sini app config.go. Oke, mungkin seperti ini. Kemudian package app config, kemudian function, nggak usah function. Kita butuh wait. Mungkin ini kita rename ya, jadi book underscore controller, dan di sini user underscore controller. Nah, di index.app.config.go kita bisa tuliskan mungkin apa ya, konstanta mungkin. Kita tuliskan di sini konstanta.
dan konstan tadi variable. Jadi app port ya, gini aja, portnya kita isikan tadi dengan 8000. Nah, jadi di bagian bootstrap app kita di sini panggilkan app config, kemudian port. Nah, seperti ini. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya nanti jika kita ingin mengganti konfigurasi portnya yang akan kita gunakan, bisa kita ganti dari sini. Nah, selanjutnya nanti saya juga akan gunakan env. Biasanya kita taruhkan environment variable ya, environment variable untuk melakukan atau assign suatu nilai ya. Jadi katakanlah port ini, jadi defaultnya nanti akan saya buat 8000, maka dari itu saya tulis di sini var supaya nanti nilainya bisa berubah. Jika kita gunakan konstan ya, dia tidak akan bisa berubah. Nanti di sini akan kita buat function ya, buat membaca nilai environment variable. Jikalau ada, maka dia akan menggunakan itu. Jika tidak ada, dia akan menggunakan default seperti ini. Oke, harusnya ini kalau kita ganti 8000 ya, harusnya sih berjalan di 80 maksudnya. Nah, di sini port 8080-nya belum saya skip dari firewall, jadi ya muncul seperti itu. Jadi kalau kita tulis di sini 80 harusnya berjalan, tapi 8000 dia tidak akan berjalan pada semestinya. Jadi kita bisa kembalikan ke 8000 lagi, karena di sini berjalan di 8080. Oke, currentman.go berjalan di 8000 kembali. Send. Oke, mungkin itu dulu untuk structuring projectnya. Untuk sementara seperti itu, kita berhasil memisahkan roots, kemudian controller, dan di sini ada app config. Jadi di sini nanti kita bisa tambahkan config apa lagi. Mungkin kita tambahkan nanti di sini ada db config. Jadi database, khusus untuk database ya. Mungkin di sini seperti ini, index.db config.go. Nah, kita buat nama package-nya seperti ini. Di sini adalah config, nanti kita akan isikan untuk config apa namanya, config koneksi ke database seperti itu. Mungkin itu dulu untuk video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman menikmati semua video yang ada di channel ini. Sampai jumpa. Thank you.